Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Muhammad Airas dari Prodi Manajemen kelas B semester 3 dengan nomor induk mahasiswa 289215037. Nah, di dalam mata kuliah kali ini tentang manajemen keuangan. Nah, saya akan membahas untuk menunjang ujian akhir semester 3 dengan dosen pengampu Ibu Ipah Masripah SEMM selaku dosen pengampu. Nah, di dalam ujian akhir semester di dalam mata kuliah manajemen keuangan, saya akan membahas tentang teknik penganggaran modal. Nah, untuk arti di dalam penganggaran modal atau biasa disebut dengan capital budgeting merupakan keseluruhan proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait dana di mana jangka waktu pengembalian dana tersebut melebihi waktu 1 tahun. Sedangkan kapital aset merupakan aset yang dimiliki sebuah perusahaan dengan masa pemanfaatan lebih dari 1 tahun. Nah, itu untuk arti di dalam anggaran ya, di dalam anggaran suatu modal. Lalu saya akan membahas lebih lanjut mengenai the capital budgeting decision process, lalu the relevant cash flow, dan finding the initial investment, lalu finding the operation cash inflow, dan finding the terminal cash flow. Dan yang terakhir, depresiasi atau biasa disebut dengan penyusutan, ya. Nah, di dalam capital expenditure motives yaitu ada beberapa poin, di antaranya ada expansion, replacement, renewal, dan other purpose ya. Di dalam expansion yaitu pengeluaran modal untuk memperluas tingkatan operasional perusahaan terutama melalui akuisisi aktiva tetap, yaitu untuk expansion. Lalu untuk replacement yaitu pengeluaran modal untuk mengganti aktiva tetap yang telah usang. Lalu di dalam renewal yaitu pengeluaran modal untuk memperbaharui aktiva tetap yang ada. Motif renewal sering merupakan suatu alternatif lain bagi motif replacement. Nah, lalu other purpose yaitu pengeluaran modal yang tidak mengakibatkan akuisis atau transformasi dan aktiva tetap terwujud, misalnya pengeluaran periklanan serta riset dan pengembangan. Nah, di dalam step in capital budgeting process yaitu beberapa poin. Ya, poin pertama pembuatan proposal pengeluaran modal, lalu poin yang kedua pengkajian dan analisis proposal ya. Pengajian akan dilakukan dengan melihat kesesuaian proposal dengan tujuan dan rencana perusahaan secara keseluruhan serta validitas aspek ekonomis proposal tersebut. Lalu di poin ketiga di dalam step in capital budgeting proses yaitu pengambilan keputusan pengeluaran modal. Lalu poin yang keempat ada pelaksanaan suatu keputusan, dan poin yang terakhir tindak lanjut dan koreksi ya. Lalu di dalam basic terminologi in capital budgeting yaitu ada independent versus mutually exclusive project yang mencakup independent project, mutually exclusive project. Lalu ada in unlimited fund versus ranking approach ya yang mencakup unlimited fund dan capital rationing ya. Lalu ada accept reject versus ranking approach yang mencakup accept reject approach dan capital
ranking approach ya. Lalu selanjutnya ada konvensional versus non-konvensional cash flow pattern ya, yang mencakup konvensional cash flow. Lalu ada non-konvensional cash flow pattern ya. Lalu poin selanjutnya ada annuity versus mixed stream cash flow, yang mencakup annuity dan mixed stream ya. Lalu di dalam the relevant cash flow mempunyai arti, yaitu relevant cash flow adalah tambahan aliran kas keluar dan masuk setelah pajak, atau biasa disebut dengan incremental cash flow di dalam suatu pengeluaran modal. Ya, di antaranya ada poin pertama ada major cash flow komponen ya, yang mencakup initial investment, yaitu arus kas keluar pada permulaan suatu proyek. Nah, lalu ada operating cash inflow, yaitu tambahan arus kas masuk setelah pajak yang dihasilkan dari pemanfaatan proyek selama umur proyek tersebut. Lalu ada terminal cash flow, yaitu arus kas non-operasional setelah pajak yang muncul pada tahun terakhir proyek, biasanya terkait dengan likuiditasi proyek. Lalu di dalam the relevant cash flow juga ada expansion versus replacement cash flow, yang mencakup initial investment of all asset. Lalu ada initial investment needed to acquire new asset. Lalu ada after tax cash inflow from liquidation ya. Lalu ada operational cash inflow. Lalu ada operating cash inflow from new asset. Lalu ada operating cash inflow from old asset. Lalu ada terminal cash inflow. Lalu ada after the cash flow from termination of new asset. Dan yang terakhir ada after tax cash flow from termination of all asset ya. Itu di dalam expansion versus replacement cash flow. Nah, di dalam relevant cash flow untuk proyek ekspansi sama dengan proyek replacement, hanya saja aliran kas dari aset lama adalah sama dengan nol ya. Itu untuk di dalam relevant cash flow. Lalu di dalam relevant cash flow juga ada sunk cost and opportunity cost, yaitu penentuan incremental cash flow tidak perlu memperhitungkan sunk cost, karena sunk cost merupakan pengeluaran modal awal yang telah terjadi. Sebaliknya, opportunity cost atau aliran kas yang mungkin dapat direalisasikan dari alternatif terbaik penggunaan aset yang dimiliki perlu diperhitungkan dalam arus kas keluar dalam penentuan suatu incremental cash flow tersebut ya. Nah, di dalam the relevant cash flow juga ada international capital budgeting and long-term investment ya, yaitu anggaran pengeluaran modal internasional berbeda dengan anggaran pengeluaran modal domestik karena arus kas terjadi dalam mata uang asing. Lalu juga ada sangat potensial untuk menghadapi risiko politik. Nah, di dalam finding the initial investment terjadi pada saat nol, yaitu saat di mana pengeluaran modal terjadi. Lalu ada juga format dasar untuk menentukan initial investment ya, yang mencakup install cost of new asset, di mana cost of new asset ditambah dengan installation cost ya. Lalu dikurangi after tax proceeds from sale of old asset, yang
Berarti proceed from sale of asset ditambah atau dikurangi tax on sale of all asset ya. Lalu ada tambah yang dikurangi change in net working capital ya, itu untuk format dasar untuk menentukan initial investment ya. Jadi initial investment sama dengan A dikurangin B ditambah C, di mana cost of new asset adalah arus kas keluar bersih yang diperlukan untuk mendapatkan aktiva baru tersebut. Dan installation cost adalah semua tambahan biaya yang terjadi dalam rangka menempatkan aktiva hingga siap untuk beroperasi. Dan proceed from sale of old asset adalah aliran kas masuk bersih dari penjualan aktiva lama setelah dikurangi removal cost atau clean up cost ya. Dan tax on sale old asset adalah perhitungan pajak sangat bergantung pada hubungan antara harga jual aktiva lama ya, harga beli mula yang dikurangi mula aktiva lama serta nilai buku dari aktiva lama tersebut. Maka nilai buku sama dengan installed of aset dikurangi akumulasi depresi. Itu untuk initial investment ya. Nah, selanjutnya ada beberapa situasi pajak yang mungkin terjadi adalah poin pertama, harga jual aktiva melebihi harga beli mula atau mula, maka pajak akan dikenakan pada capital gain dan recaptured depreciation ya. Dan poin yang kedua, harga jual lebih tinggi dari nilai buku terjadi di bawah harga beli mula atau mula, maka pajak hanya dikenakan pada recaptured depreciation ya. Dan poin yang ketiga, harga jual sama dengan nilai buku, maka tidak pengenaan pajak ya. Jadi tidak dikenakan pajak jika harga jual sama dengan nilai buku ya. Dan poin yang keempat, harga jual di bawah nilai buku, maka akan terjadi kerugian yang mengakibatkan adanya penghematan suatu pajak. Nah, selanjutnya ada finding the operating cash inflow ya. Ada poin yang pertama, interpreting the thereafter ya, atau dikurangin tax, yang itu perhitungan arus kas masuk dari suatu pengeluaran modal selalu atas dasar setelah pajak. Lalu poin yang kedua ada interpreting the term cash inflow, yaitu nilai arus kas masuk ini tidaklah selalu sama dengan nilai laba akuntansi pada laporan rugi laba, melainkan memerlukan penambahan kembali setiap pengeluaran non-cash yang telah diperhitungkan sebagai biaya yang mengurangi laba bersih setelah pajak pada laporan rugi tersebut. Umumnya pengeluaran non-cash tersebut berupa depresi. Dan di dalam finding the terminal cash flow ada poin pertama, yaitu terminal cash flow adalah arus kas yang terjadi sehubungan dengan penghentian atau likuidasi proyek pada akhir umur ekonomisnya. Dan poin yang kedua ada format untuk menentukan terminal cash flow yang mencakup after proceed from sale of new asset ya, atau sama dengan proceed from sale of new asset ditambah atau dikurangin tax on sale of new asset ya. Lalu yang poin selanjutnya ada mean after tax proceeds from sale of all asset sama dengan proceed from sale of all asset ditambah atau dikurangin tax on sale of all asset ya. Lalu poin yang selanjutnya, jika ditambah atau dikurangi change in net working suatu kapital ya.
Jadi terminal cash flow adalah A dikurangin B ditambah C, ya. Dan di mana profit from sale of new asset sering disebut sell value atau nilai sisa yang mencerminkan nilai bersih removal cost atau clean up cost yang diharapkan pada saat penghentian suatu proyek. Dan yang kedua, perhitungan pajak tergantung pada nilai jual aset dibandingkan dengan nilai buku. Jika harga jual lebih nilai buku, maka pajak merupakan arus kas keluar. Tapi jika harga jual kurang dari nilai buku, maka ada rabat pajak. Tapi jika harga jual sama dengan nilai buku, tidak ada perhitungan pajak, ya. Nah, ada yang poin ketiga, ada change in not working capital atau nilai ini akan sama besar dengan nilai bersih perubahan modal kerja pada initial investment, ya. Nah, lalu selanjutnya saya akan membahas tentang depresiasi penyusutan. Nah, di dalam metode penyusutan depresiasi ada beberapa poin. Yang poin pertama, aktiva tetap atau aset tetap, ya, yang mempunyai nilai yang semakin berkurang dari suatu periode ke periode berikutnya. Dengan demikian, nilai aktiva tetap akan menjadi turun apabila sudah dipakai atau digunakan dalam periode tertentu. Namun, ada aktiva yang nilainya tidak akan turun, melainkan akan semakin tinggi nilainya, yaitu contohnya tanah, ya. Lalu poin kedua, ada aktiva tetap dalam bentuk tanah. Nilainya akan semakin tinggi seiring dengan bertambahan waktu, kecuali tanah yang dipakai untuk suatu pertambangan. Lalu poin yang ketiga, nilai aktiva tetap akan menjadi berkurang karena adanya pemakaian aktiva tetap tersebut, sehingga dalam akuntansi dikenal dengan penyusutan aktiva tetap, ya. Penyusutan atau depresiasi adalah mengalokasikan harga perolehan dari suatu aktiva tetap karena adanya penurunan nilai aktiva tetap tersebut. Nah, di dalam faktor-faktor yang mempengaruhi biaya penyusutan ada harga perolehan atau acquisition cost atau nilai residu atau salvage value dan umur ekonomis aktiva atau biasa disebut dengan economical lifetime, ya. Lalu di dalam metode penyusutan aktiva ada beberapa metode, yaitu metode penyusutan garis lurus atau straight line metode, ya. Dan ada metode penyusutan saldo menurun atau double declining balance metode. Dan ada metode penyusutan jumlah angka tahun atau sum of the year digit metode. Dan ada metode penyusutan satuan jam kerja atau service hour metode. Dan ada metode penyusutan satuan hasil produksi atau productive output metode, ya, yaitu untuk metode penyusutan aktiva. Nah, untuk pembahasan UAS di dalam manajemen keuangan mempunyai arti kesimpulan, yaitu penganggaran modal sangat penting bagi perusahaan, antara lain karena dana yang dikeluarkan akan lebih terikat dalam jangka waktu yang panjang. Pengeluaran dana biasanya meliputi jumlah yang besar dan sulit menjual kembali aktiva tetap yang telah dipakai. Nah, kesalahan dalam pengambilan keputusan mengenai pengeluaran modal tersebut. Nah, di dalam kesimpulan juga mempunyai beban bunga modal pinjaman bila pembelanjaan aktiva itu sebagian atau seluruhnya berasal dari pinjaman bank yang memiliki pengaruh besar terhadap arus kas. Nah, sekian untuk pembahasan di dalam manajemen keuangan di dalam materi cash inflow, ya, di dalam anggaran suatu eh, penganggaran modal. Cukup sekian, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.